Guys, bangunlah kerjaan sampingan sebelum kalian dikesampingkan sama perusahaan kalian. Cuan! Guys, tahu nggak sih perusahaan startup sedang tidak baik-baik saja. Badai PHK mulai mencengkam. Saat ini perusahaan sedang memilah-milah karyawan yang masuk dalam daftar PHK. Pada Jumat mengumumkan pemutusan hubungan kerja Sekarang lagi ada 1.300 PHK karyawan. massal gara-gara startup burst. Kemenkar mencatat sepanjang tahun 2022, sekitar 490.000 orang pekerja di Indonesia dari berbagai sektor terkena PHK, guys. Salah satunya perusahaan sebesar Gojek aja, PHK karyawannya hingga 1.300 karyawan. Beuh, itu angka yang gede banget, guys. Ya karena dulu banyak investor tertarik ke startup karena dipandang bisnis yang seksi, itu masa depan mereka all in buat hire karyawan, bakar duit buat diskon, taunya ekonomi global turun, perusahaan belum dapat untung, malah rugi. Ujungnya gak ada duit buat bayar karyawan dan terjadilah boom, PHK massal. Buat memperbaiki keuangan perusahaan mereka. Itu salah satu penyebabnya ya guys. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jadi kalau lu nggak punya pekerjaan sampingan, terus lu kena PHK nih ya, lu makan dari mana? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Gua nggak bakalan bahas terlalu jauh tentang hal itu karena gua mau bahas ini dia 5 kesalahan terbesar gua selama menjadi freelance web developer hingga saat ini. Freelance yang gua maksud dengan tipe hybrid ya guys. Gua menyebutnya hybrid. Alias di sisi lain gua kerja seperti biasa, di sisi lain gua nge-freelance. Digaji 1 juta hingga 7 juta per bulan cuman dari freelance doang guys. Jadi kalau misalkan digabung sama pekerjaan utama nih ya masih kecil sih. Kerja sampingan atau bahasa jakselnya side hustle ya guys. Side hustle atau pekerja sampingan adalah pekerjaan yang diambil oleh seorang untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan utamanya. Sebenarnya banyak cara sih untuk teman-teman bisa mendapatkan uang tambahan atau cuan di zaman modern saat ini. Kalian bisa jualan jasa, misalkan kayak gue jasa bikin website, social media spesialis juga bisa, jasa ngedit video juga bisa. Sekarang udah banyak content creator yang butuh jasa edit video. Yang paling gampang teman-teman bisa jadi afiliator untuk mendapatkan cuan. Nah, afiliator tuh maksudnya kalian promosiin produk orang, terus nanti ada produk yang kejual, kalian dapat komisi dari penjualan tersebut. Dan bahkan ada di beberapa platform yang ngasih komisi hingga 70%. Jadi kalau misalkan teman-teman jual produk yang harganya 1 juta, terus produk itu kejual dari hasil promosi teman-teman bakalan dapat 700.000, 70%. Nah, kasus gue sendiri, gue jual jasa pembuatan website. Dalam sebulan gue bisa dapat 1-2 project. Masing-masing project dihargai 1-5 juta. Jadi kalau misalkan gue punya 2 project dalam sebulan, terus dikali harga yang paling mahalnya aja gitu ya, 5 juta, sebulan gue bisa dapat 10 juta dari freelance doang. Ya walaupun harga tiap project relatif ya guys. Terus yang namanya freelance juga tidak setiap bulan pasti ada projectnya. Side hustle tuh kayak meja berkaki banyak teman-teman. Misalkan meja itu alias alasnya itu kita sebut sebagai kondisi keuangan teman-teman. Terus ada kakinya. Nah, kaki yang pertama itu diibaratkan sebagai pekerjaan utama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya 1 kaki aja, terus suatu saat kaki itu patah, ya kondisi keuangan teman-teman bakalan runtuh. Tapi kalau misalkan teman-teman punya sebuah meja, terus meja itu punya banyak kaki gitu ya. Nah, terus ada kakinya atau pekerjaan utama teman-teman itu yang patah. Nah, teman-teman meja itu akan tetap berdiri karena punya kaki-kaki yang lain. Nah, itulah salah satu pentingnya kenapa teman-teman harus punya sebuah side hustle sebagai sumber cuan teman-teman. Nah, itu aja guys tebar fear-nya ya. Langsung aja, ini dia 5 kesalahan gua yang harus kalian hindari supaya bisa cuan banyak dari freelancer. By the way, ini based on my experience. Jadi buat freelancer pemula yang baru mulai, kalian bisa skip nih kesalahan-kesalahan yang dulu gua pernah lakuin supaya kalian nggak perlu masuk dulu ke lubang ini untuk bisa dapetin cuan dari freelance. So, langsung saja yang pertama, kesalahan gua adalah kurangnya komunikasi. FYI guys, sebenarnya gue orangnya introvert. Percaya nggak? Percaya nggak percaya. Jadi karena gue introvert, kalau diajakin meeting sama calon klien, bodohnya gue suka nolak. Ada rasa takut aja gitu guys. Pengennya via chat aja. Padahal untuk mendapatkan sebuah project pertama kali, first impression komunikasi yang baik itu sangat penting sekali. Yang menentukan apakah project ini tuh bakalan kamu dapatkan atau tidak. Alhasil banyak project yang gagal gue dapatkan ya. Karena kesalahan kurangnya komunikasi. Ya emang konyol sih. Pengen freelance tapi nggak mau komunikasi, itu konyol banget guys. Nah, tapi supaya teman-teman gak masuk ke lubang ini dulu, gue punya tipsnya nih. Gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik supaya nanti ngerjain projectnya lancar ya teman-teman. Yang pertama, ini bener-bener tak kenal maka tak sayang ya. Itu kenalan dulu sama kliennya. Jadi jangan sampai teman-teman mengerjakan sebuah project dari awal sampai akhir tapi nggak kenal siapa nama kliennya. Nah, biasanya klien akan lebih respect ketika kita ya sebagai freelancer mengingat nama klien kita. Nah, biasanya itu akan lebih senang si kliennya gitu. Kita sapa misalkan ya di pagi hari ingin menanyakan sesuatu gitu ya, mengenai bisnis proses atau apapun itu, halo Pak Agus, selamat pagi. Nah, itu biasanya akan lebih respect tuh si klien. Wah, dia ingat nama gua gitu ya.
kan lebih respect biasanya. Oke, itu tips yang pertama, ingat nama klien kalian. Oke, yang kedua, kita bisa tanyakan brief. Nah, brief ini maksudnya kayak tanyakan apakah kliennya itu udah punya keterangan mengenai website yang ingin dibuat tuh kayak gimana, tujuannya untuk apa, fungsinya untuk apa, atau fitur-fitur yang ingin dibuat tuh kayak gimana. Tapi kalau misalkan kliennya belum punya brief gitu ya, blank sama sekali, ya itu tugas kita untuk menggali lebih jauh lagi. Kita harus lebih instan lagi berkomunikasinya. Kayak, Mas, tujuannya untuk apa nih websitenya, fungsinya untuk apa, bagus, fitur-fiturnya pengen ada apa aja. Nah, itu sangat penting sekali untuk teman-teman tanyakan, untuk teman-teman gali, supaya teman-teman mengerjakan proyeknya itu nggak blank gitu. Jadi nanti supaya lancar. Menghindari miskomunikasi juga gitu ya. Ketika teman-teman ngebangun sebuah fitur, tapi fiturnya sebenarnya nggak dibutuhkan sama klien kita. Jadi nanti akan ada miss, jadi membingungkan teman-teman. Oke, kesalahan yang selanjutnya yang gue lakukan adalah kurangnya dokumentasi. Dulu gue sempat dapat project yang unlimited revision. Ini jangan salah, kalau misalkan teman-teman dapat klien yang unlimited version, ya itu mungkin ada kesalahan dari teman-teman. Dokumentasi ini contohnya kayak proposal, terus invoice, terus kalau misalkan project udah selesai itu ada yang namanya serah terima pekerjaan, pokoknya dan juga lain sebagainya lah. Nah, kalian harus tentukan batasan-batasan dari projectnya kayak gimana, fiturnya apa aja. Biasanya itu disimpan dalam sebuah proposal atau didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang ditandatangani bersama. Nah, ini biasanya bareng bersamaan dengan surat perjanjian. Nah, ini menghindari revisi yang unlimited tadi dan hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin contohnya dokumen-dokumennya kan gue share setelah video ini tembus 5.000 like ya teman-teman. Terus kalau misalkan di tengah-tengah ada fitur tambahan gimana bang gitu ya, kan udah ada dokumentasinya nanti. Ya itu pentingnya dokumentasi, teman-teman nanti tinggal cantumin aja di perjanjiannya. Jika ada tambahan fitur maka dikenakan biaya. Tuh kan teman-teman makin cuan lagi nantinya. Nah, kesalahan selanjutnya ini sering banget juga sama freelance-freelance yang lain mengenai harga ya teman-teman. Ketika kalian punya calon project terus ditanya berapa sih biayanya gitu ya sama klien. Nah, bagi para freelance pemula soal harga ini agak ngeri-ngeri sedap ya. Dikasih nominal takut kemahalan, terus nanti kliennya kabur. Dikasih murah takutnya nanti capek sendiri. Kan jadi bingung sendiri ujung-ujungnya. Nah, dari hasil komunikasi tadi harusnya teman-teman udah bisa menentukan berapa sih estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Tapi kalau kalian masih bingung dalam menentukan harga ini, tenang guys, gue sempat ada di posisi itu dan gue punya solusinya. Yang pertama, untuk menentukan harga, gue biasanya profiling klien gue dulu. Demografisnya di mana? Apakah dia di ibu kota atau di pelosok ya? Itu pasti akan beda lah dengan kondisi keuangan mereka. Apalagi kalau misalkan di pelosok UMKM yang mau pakai teknologi terus dikasih website yang mahal-mahal, jelas dia nggak mau. Kita kasih harga wajarnya aja lah. Biasanya kita lihat dulu UMR di daerah tersebut berapa. Misalkan UMR-nya 2 juta, ya kita nanti akan jadi poin pertimbangan juga. Nah, terus tips yang kedua, kita harus cari tahu range gaji jasa yang kita jual. Misalkan sebagai web developer, itu range gaji kalau misalkan pekerjanya 6-7 juta. Jadi kalau misalkan kita dari komunikasi di awal udah punya estimasi project ini selesai dalam waktu 2 minggu, ya kita bagi aja gitu ya. Misalkan 7 juta dibagi 2 jadi 3,5 juta. Terus kita nanti pertimbangkan juga dengan UMR di demografi klien kita. Misalkan kita kasih diskon deh jadi 3 juta misalkan ya. Itu why not gitu kan, ini yang namanya side hustle. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung dalam menentukan harga dari 2 tips tadi ya mengenai UMR, demografis, terus juga ada yang namanya range gaji sebagai web developer gitu ya. Nah, ada tips yang ketiga nih. Ini gue lakukan juga. Gue dapat ilmu baru-baru ini nih. Kita bikin yang namanya segmentasi pricing. Kadang kan ada klien yang pengen bikin website tuh jadilah pokoknya gak perlu yang bagus-bagus. Kita masuk ke paket A, dimana ya bikin website company profile gitu ya, itu bisa aja bikin pakai WordPress yang simple, yang gampang, yang cepat. Boom, jadi kita sama-sama diuntungkan. Nah, terus kita masuk ke behavior user yang kedua, behavior klien yang kedua. Dia pengen websitenya itu nggak pengen based on template, dia pengen eksklusif, dia pengen beda, dia pengen custom. Nah, kita bisa guna ini, paket yang B ini, karena dimana kita butuh seorang UI UX, dimana kita bikin dulu desain websitenya, terus nanti kita slicing oleh front end. Nah, ini websitenya masih static, tapi kita masuk ke dalam paket B. Tentunya effort dari paket B ini jauh lebih susah dibanding dengan paket A, dan tentunya harganya juga lebih mahal juga, teman-teman. Nah, itu di paket B. Nah, terus di paket C, ada klien yang pengen bikin website, pokoknya jadilah sama back-end-nya gitu ya. Ada inputannya, ada CRUD-nya lah istilahnya. Contohnya kayak gitu. Ini kan ada UI UX, nanti ada front-end, ada back-end. Nah, tentunya effortnya jauh lagi antara A dan juga B. Dan tentunya dari segi harganya juga jadi lebih mahal lagi. Nah, dari ketiga segmentasi ini, kita kasih tuh ke klien, kira-kira klien cocoknya yang mana. Biarkan klien yang memilih. Nah, dibanding ketika kita punya ngasih harga satu aja gitu ya, misalkan harga bikin websitenya itu 3 juta. Udah, nah di pikiran klien itu bakalan mikir, ini gue bikin website atau enggak ya? Nah, di pikirannya tuh bakalan kayak gitu secara marketingnya. Tapi kalau misalkan kita punya 3 pilihan tadi, di pikiran klien itu bukan lagi
bikin website atau enggak ya, bikin website atau enggak jadi ya. Nah, kalau misalkan kita punya 3 paket itu, kalian nanti bakalan pikirnya pilih paket A atau paket B ya, pilih paket B atau paket C ya. Ya gitu teman-teman, ini salah satu trik marketingnya. Nah, kesalahan gue dulu langsung jebret ngasih harga, gak kasih opsi, akhirnya banyak klien yang PHP gitu teman-teman. Oke, kesalahan yang keempat mengenai cross-selling ya. Nih maksudnya gini, dulu gue nggak pernah lakuin ini ya, jadi nyesel banget baru tahu sekarang, padahal bisa jadi tambahan cuan nih teman-teman. Cross-selling itu adalah strategi untuk menawarkan produk tambahan atau pelengkap kepada calon klien kita. Nah, contohnya kayak di minimarket, kalau misalkan teman-teman beli rokok gitu ya, nanti sama si mbak-mbak minimarketnya pasti ditawarin, mau sama koreknya nggak pak, sama koreknya nggak mas. Nah, itu tuh korek disebut sebagai produk pelengkap. Nah, sama halnya dengan freelancing, contohnya kayak gue website developer gitu ya, dimana nanti hasil akhirnya sebuah template. Nah, kita bisa tawarkan mau sama hostingannya nggak pak, gitu ya, supaya bisa langsung online si websitenya. Nah, itu tentunya akan nambah lagi cuannya tuh. Dari sisi lain, teman-teman bisa mendapatkan dari jasa pembuatan websitenya, sisi lain teman-teman bisa mendapatkan dari penjualan dari hostingannya. Simple, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong soal hosting nih guys, di sini gue dapat kesempatan buat nyobain Cloud VPS-nya dari ID Cloud Host. Nah, ID Cloud Host itu adalah penyedia hosting di Indonesia yang memiliki kelebihan di fleksibilitasnya guys. Jadi nanti teman-teman bisa dapat dengan mudah melakukan customisasi di Cloud VPS teman-teman. Misalkan gini, teman-teman punya sebuah website di mana websitenya itu mirip-mirip kayak YouTube gitu ya, atau misalkan website kursus gitu. Di dalamnya nanti bakalan ada banyak sekali video-videonya. Nah, tentunya teman-teman nanti bakalan butuh disknya yang gede kan ya. RAM untuk CPU-nya ya standar aja misalkan. Nah, itu teman-teman bisa gunakan layanan hosting dari Cloud VPS, karena Cloud VPS di ID Cloud Host itu bisa kita customisasi tuh si disknya. Misalkan disknya kita mentokin ke kanan, kita pengen gede di disknya itu bisa. Nah, atau misalkan teman-teman punya sebuah website di mana websitenya itu makan banyak sekali RAM gitu ya, untuk CPU-nya standar sama disknya juga sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak amat. Nah, itu bisa kita customize aja tuh si RAM-nya. Nah, semua itu teman-teman bisa dapetin di hostingan ID Cloud Host. Nah, karena di ID Cloud Host dia mengklaim dia punya fitur yang pertama scale up as you grow, di mana membuat penggunaan Cloud VPS lebih fleksibel karena dapat di-upgrade dan juga di-downgrade sesuai dengan kebutuhan user dan membayar sesuai dengan pemakaian saja. Fitur yang kedua itu ada yang namanya One Click Deploy, di mana dengan One Click Deploy ini dapat memudahkan user dalam melakukan instalasi berbagai control panel, virtual machine, operating system, aplikasi, dan lainnya dalam waktu kurang dari 60 detik. Terus fitur yang ketiga itu ada yang namanya Easy Management, di mana dengan Easy Management ini control panel yang dapat memudahkan user dalam melakukan manage server. Jadi nanti dipermudah tuh dengan adanya Easy Management ini. Terus fitur yang keempat yang diunggulkan lainnya dan tak kalah menarik ada yang namanya Powerful API, yang memungkinkan user melakukan berbagai kegiatan secara otomatis dengan aman, cepat, dan praktik menggunakan API ID Cloud Host. Tentunya teman-teman akan disupport selama 24 jam sama tim supportnya, jadi nggak usah khawatir. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain dulu nih ya mengenai layanan di ID Cloud Host, teman-teman bisa mulai dari 100.000. Nah, dengan 100.000 ini kita bisa dapat apa aja sih? Mari kita langsung saja cobain gimana layanan dari ID Cloud Host. Let's go. Oke, teman-teman, di sini kita udah masuk ke dalam dashboardnya ID Cloud Host. Di tampilan pertama, teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya Core Service atau layanan utama. Di sini dia punya virtual machine, ada object storage, ada floating IP, ada PPC network, terus ada juga load balancer, access delegation, dan API token. Jujur, first impression ketika melihat user interface-nya ini nggak terlalu kelihatan modern, tapi gua rasa ini nggak terlalu jadi masalah yang besar. Karena biasanya pengguna VPS itu lebih menguntungkan atau lebih menitik beratkan di fleksibilitas dan juga performanya ya teman-teman. Jadi untuk user interface saya rasa nggak terlalu jadi masalah ya. Oke, langsung saja gimana cara buat virtual machine di ID Cloud Host. Pertama teman-teman boleh pergi ke Compute di sini. Sebenarnya di sini gua udah punya ini sih, budget 100.000. Nah, kira-kira dengan budget 100.000 kita bakalan dapat virtual machine yang kayak gimana gitu ya. Nah, kita pergi ke Compute aja, terus kita new. Nah, di sini tipenya kalian bisa bikin virtual machine atau app catalog. Install aplikasi kayak misalkan WordPress, Moodle, Sister, Feeder, Dapodik, dan juga lain sebagainya. Kita kan bikin virtual machine aja karena kita kan coba setting-setting manual sendiri. Nah, di sini untuk OS-nya ada banyak juga ternyata teman-teman. Kita pakai Ubuntu aja yang sering dipakai sama programmer-programmer ya. Terus ada location, ada Indonesia sama Singapura. Ini tinggal dipilih aja, kalian mau pilih yang mana. Nah, di sini nih, di size. Dia punya kelebihan bisa customize nih. Misalkan kalian pengen disknya yang gede, ini tinggal di-slide aja yang disknya. Atau misalkan teman-teman pengen RAM-nya yang gede, ini bisa digeser juga RAM-nya ke sebelah kanan. Jadi
sebenarnya bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, karena kita punya budget 100.000 dan kebetulan di sini ada template-nya, 100.000 itu dapat 2 CPU, 2 GB RAM dan 40 GB disk, ini udah cukup lah. Kita akan cobain aja dulu. Sip. Selanjutnya di sini kita masukin username. Nah, username ini digunakan untuk login ke virtual machine-nya nanti. Kita kasih nama aja VVS Agus gitu ya. Ini bebas sih sebenarnya nama. Username-nya mau apapun. Tinggal masukin password nih, teman-teman. Passwordnya ini harus gabungan antara angka huruf besar dan kecil, terus ada angkanya. Kita akan coba masukin juga password yang sama di sini. Terus kalau misalkan teman-teman punya SSH, masukin di sini. Tapi kalau misalkan enggak, ini optional, boleh dilewat. Terus resource name-nya misalkan kita kasih apa guys? PPS Agus deh, bebas sih sebenarnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Sip, di sini katanya pembayarannya 100.000 per bulan, kita akan cobain dulu sebulan gitu ya, tinggal kita create. Oke, tinggal never. Nah, ini tunggu sampai proses building virtual machine-nya selesai. Nah, katanya dalam proses instalasinya itu nggak sampai 1 menit ya, teman-teman. Jadi ditungguin aja. Tuh kan, teman-teman, ini cepat banget. Dengan 100.000 kalian bisa dapatkan virtual machine di ID Cloudhost. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana cara deploy aplikasi website yang kita punya ke ID Cloudhost ini, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar. So, tunggu apa lagi buat kalian yang nyari Cloud VPS yang fleksibel, ID Cloudhost solusinya. Oke, kesalahan yang kelima itu adalah keteteran. Nah, solusinya kalian bisa beli waktu orang. Freelance ini gue jadiin sebagai side hustle alias pekerjaan tambahan yang gue kerjakan setelah pulang kerja atau libur di Sabtu dan juga Minggu. Pasti waktunya terbatas. Dulu banyak project yang gue cancel entah karena lagi jalan project lain gitu ya, nggak ada waktu buat ngerjain project baru, atau ada tawaran project di mana beberapa teknologinya nggak gue kuasai. Misalkan bikin website, front end-nya pakai React, back end-nya pakai Golang misalnya gitu ya, kalau dalam kasus pembuatan website. React.js gue bisa handle gitu ya, tapi back end-nya Golang gue nggak bisa. Bodohnya dulu gue nggak ambil project-nya. Alhasil gue nggak dapet cuan untuk ujung-ujungnya. Solusinya lu bisa cari temen lu yang jago back end, beli waktunya untuk ngerjain project bareng. Simple, lu tetap dapat job, terus dapat cuan, ngasih manfaat juga ke temen lu. Daripada bilang, biar silaturahmi gak putus, pinjam dulu 100, mending lu bilang, biar lu dapat cuan, nih gue kasih project-an. Boom, simple guys. So, itu dia 5 kesalahan yang gue alami. Mudah-mudahan teman-teman gak masuk ke kesalahan ini juga. Gimana menurut kalian? Silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar pengalaman teman-teman ketika teman-teman mengerjakan project freelance. Seberapa hororkah ya pengalaman freelance teman-teman? Apakah ada juga yang dapat revisi unlimited atau kayak gimana? Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.